Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 2892150195 dari Prodi S1 Manajemen B2. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari perekonomian Indonesia tentang dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian Indonesia. Nah, di sini saya akan membaca pendahuluannya terlebih dahulu. Konflik Rusia dengan Ukraina memberikan dampak bagi perekonomian global, tidak terkecuali Indonesia. Konflik ini memberikan pengaruh bagi kinerja perdagangan antara Indonesia dengan kedua negara. Komoditas utama ekspor ke kedua negara merupakan komoditas utama Indonesia, yakni CPO dan turunannya. Sementara 25,91% impor tepung gandum berasal dari Ukraina. Tulisan ini bertujuan untuk membahas bagaimana dampak perang Rusia melawan Ukraina bagi Indonesia. Salah satu dampak yang berat adalah kenaikan harga energi secara global. Kenaikan ini menekan kondisi fiskal karena meningkatnya subsidi untuk penggunaan BBM dan LPG. Setiap kenaikan harga minyak mentah US dollar 1 per barel berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar 1,47 triliun, minyak tanah sebesar 49 miliar, dan beban kompensasi BBM lebih dari 2,65 triliun. Selain itu, kenaikan ICP US dollar 1 per barel berdampak pada tambahan subsidi dan kompensasi listrik sebesar 295 miliar. DPR perlu mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah antisipatif agar tingkat inflasi terkendali di tengah harga beberapa komoditas global yang meningkat. Selanjutnya, pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia memulai invasinya terhadap Ukraina. Hal ini langsung direspons dengan kenaikan harga minyak dunia ke level di atas US dollar 100 per barel, tertinggi sejak 2014. Peningkatan harga minyak dunia ini karena Rusia merupakan salah satu negara terbesar yang memasok kebutuhan minyak dunia, yakni sebesar 10%. Tidak hanya harga minyak, konflik ini juga menyebabkan kenaikan harga gandum, di mana harga gandum berjangka naik sekitar 5,35%, menjadi US dollar 9,84 per gantang. Harga tertinggi sejak tahun 2008, Rusia dan Ukraina juga merupakan pemain utama dalam ekspor gandum global. Kompas.com 2 Maret 2022. Peningkatan harga komoditas akibat konflik antara Rusia dengan Ukraina akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian global, di mana pertumbuhan ekonomi global akan tertahan karena adanya kenaikan harga komoditas, khususnya minyak bumi dan hasil olahan industri pertambangan. Next. Selanjutnya, kenaikan harga energi dan pangan ini akan meningkatkan inflasi global sehingga akan mengganggu pemulihan ekonomi global, termasuk Amerika Serikat. Sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain terhadap Rusia juga berpotensi mengganggu pasar finansial. Indonesia sebagai komunitas ekonomi global tentu akan sangat terpengaruh akibat konflik ini. Konflik ini dikhawatirkan akan memberikan dampak terhadap perdagangan Indonesia dengan kedua negara, di mana komoditas utama ekspor Indonesia, yakni CPO dan turunannya, merupakan komoditas yang diperdagangkan ke kedua negara. Selain itu, pasokan impor tepung gandum Indonesia dari Ukraina dikhawatirkan juga terganggu. Next. Dampak konflik terhadap kinerja perdagangan Indonesia. Nah, di sini kita akan menjelaskan dampak konflik terhadap kinerja perdagangan Indonesia. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang saat ini masih berlangsung berpotensi mengganggu kinerja perdagangan Indonesia dengan kedua negara. Konflik tersebut dapat menurunkan ekspor non-migas Indonesia dan menghambat impor gandum sehingga berpotensi meningkatkan kenaikan harga sejumlah bahan pangan di dalam negeri.
porsi perdagangan Indonesia dengan Rusia dan Ukraina sesungguhnya nilainya tidak terlalu besar. Konflik saat ini yang terjadi diperkirakan hanya memberikan dampak berada pada kisaran 1%, baik untuk ekspor maupun impor. Namun, komoditas perdagangan ke kedua negara merupakan komoditas yang cukup penting bagi Indonesia, seperti minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan produk turunannya. Adapun komoditas ekspor Indonesia ke Rusia antara lain CPO dan turunannya, karet dan produk karet, karet dan produk karet, sepatu elektronik, coklat, dan kopi. Sementara komoditas impor Indonesia dari Rusia antara lain besi baja dan produk kimia. Adapun komoditas ekspor Indonesia ke Ukraina antara lain CPO dan produk turunannya, kertas, dan bubuk coklat. Sementara komoditas impor Indonesia dari Ukraina adalah biji dan tepung gandum serta besi. Selanjutnya, krisis yang terjadi antara Rusia dan Ukraina turut memberikan dampak terhadap kenaikan harga energi secara global. Kenaikan harga ini akan sangat berpengaruh bagi Indonesia. Di satu sisi, sebagai eksportir terbesar dunia batu bara termal, kenaikan harga batu bara akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia secara signifikan. Namun, di sisi lain, kenaikan harga minyak akan menjadi masalah karena saat ini Indonesia merupakan net importir minyak mentah. Saat ini, konsumsi BBM nasional mencapai 1,4 juta sampai 1,5 juta barel per hari. Namun, kemampuan produksi minyak bumi Indonesia kurang dari 700.000 barel per hari. Kompas 25 Februari 2022. Next, kenaikan harga minyak dunia tercermin dari harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price atau ICP. Pada perdagangan 24 Februari 2022 yang mencapai US dollar 95,45 per barel, sementara harga minyak West Texas Intermediate atau WTI telah mencapai US dollar 96,27 per barel dan harga minyak Brent mencapai US dollar 101,86 per barel. Berdasarkan data Bloomberg pada 28 Februari 2022, kenaikan harga ini berpotensi memperbesar biaya impor komoditas energi, di mana impor migas Indonesia pada tahun 2021 telah mencapai US dollar 196,20 miliar atau setara dengan 2.805 triliun dengan menggunakan kurs 14.300 per dolar Amerika Serikat. Kenaikan harga minyak juga berdampak pada sektor lainnya, khususnya transportasi dan industri, yang mengkonsumsi BBM non-subsidi. Kenaikan harga minyak ini akan meningkatkan harga keekonomian BBM, sehingga berpotensi mendorong peningkatan harga BBM non-subsidi di Indonesia yang saat ini masih menjadi salah satu yang termurah dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Sebagai gambaran, harga BBM non-subsidi di Singapura sebesar 28.500 per liter, Thailand 19.300 per liter, Laos 19.200 per liter, Filipina 18.500 per liter, Vietnam 16.800 per liter, Kamboja 16.500 per liter, dan Myanmar 15.300 per liter. Dampak konflik Rusia-Ukraina ini juga berpotensi menaikkan harga komoditas lainnya, khususnya gandum. Saat ini, Rusia dan Ukraina merupakan salah satu negara penghasil gandum terbesar, di mana Rusia dan Ukraina menghasilkan sekitar 13% dari produksi gandum global. Kenaikan harga ini tentu akan sangat berpengaruh bagi Indonesia yang saat ini merupakan negara pengimpor gandum. Total impor gandum Indonesia pada tahun 2021 mencapai US dollar 3,54 miliar, di mana 25,91% atau US dollar 919,43 merupakan impor dari Ukraina.
Adanya konflik antara Rusia dan Ukraina ini akan berdampak langsung pada terganggunya pasokan gandum impor dari Ukraina. Selain itu, konflik ini juga akan menyebabkan kenaikan harga gandum secara global yang selanjutnya akan berimbas pada industri pangan dalam negeri yang membutuhkan gandum sebagai bahan bakunya seperti mie, tepung terigu, roti, kue, dan lain-lain. Adanya kenaikan harga energi dan komoditas pangan, khususnya gandum, secara global juga akan mempengaruhi harga-harga komoditas tersebut di dalam negeri. Ketergantungan yang tinggi terhadap kedua komoditas tersebut dikhawatirkan juga akan mendorong kenaikan harga komoditas lainnya, sehingga akan memicu terjadinya inflasi yang tidak terkendali. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.